Kabupaten Cilacap, terdapat sebuah desa yang menyimpan keindahan alam dan semangat kebersamaan warganya. Desa itu bernama Uringin Harjo, terletak di Kecamatan Gandrung Manggu, Kabupaten Cilacap. Secara geografis, Desa Uringin Harjo memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Karanggedang, Kecamatan Sidarja. Di bagian timur, berbatasan langsung dengan Desa Karanganyar, Kecamatan Gandrung Manggu. Sementara di barat, wilayahnya bersentuhan dengan Desa Sudagaran, Kecamatan Sidarja. Dan di sisi selatan, Desa Uringin Harjo berbatasan dengan Desa Bulusari, Kecamatan Gandrung Manggu. Desa Uringin Harjo memiliki cerita yang unik. Di pertigaan jalan utama desa, berdiri sebuah pohon beringin. Pohonnya memang tidak begitu besar, namun keberadaannya menjadi ciri khas yang selalu dikenang oleh warga maupun pendatang. Ini Harjo ada pohon beringin. Yang ini yang paling lama ini hampir 80 tahun yang ini. Kan tadinya tumbang. Dia tumbang, ini tutulannya lagi. Pohon beringin di pertigaan ini menjadi penanda jalan, tempat orang saling menyapa, dan simbol kebersamaan masyarakat. Meski kecil, ia menjadi saksi kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang pulang sekolah, petani yang kembali dari sawah, hingga warga yang sekedar melewatinya. Dari pohon sederhana inilah nama Uringin Harjo lahir. Uringin berarti pohon beringin dan Harjo berarti kesejahteraan. Sebuah doa agar desa ini selalu teduh, damai, dan membawa keberkahan bagi setiap warganya. Dahulu, desa ini merupakan bagian dari Desa Karanganyar. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk, muncul kebutuhan untuk memekarkan wilayah agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Dari situlah lahir Desa Uringin Harjo. Bukan hanya sekedar pemisahan wilayah, melainkan langkah untuk membangun kemandirian, mempercepat pembangunan, dan memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. Desa Uringin Harjo sendiri terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Tambangan, Tanjung Wangi, dan Sindeh, dengan total luas wilayah 767,67 hektar. Desa Uringin Harjo dihuni oleh sekitar 9.063 jiwa, yang tersebar dalam 2.548 kepala keluarga. Dengan mayoritas beragama Islam dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani yang memanfaatkan sumber daya alam, mengolah lahan pertanian, dan menanam singkong. Dalam kesehariannya, masyarakat Desa Uringin Harjo menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Secara kelembagaan, Desa Uringin Harjo memiliki struktur pemerintahan yang cukup lengkap. Balai Desa menjadi pusat aktivitas administrasi dan pelayanan masyarakat. Didukung oleh BPD, LPPMD, PKK, Karang Taruna, serta kehadiran Satlinmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ma'ruf, Sekretaris Desa Uringin Harjo dengan Gandrung Manggu dan Cilacap, bahwa di desa kami ada suatu dusun, yaitu Dusun Sindeh, di mana masuk ke wilayah RT 7 RW 4. Ada potensi wisata, yaitu wisata pertanian, di mana view pemandangan di sana yang notabene berbackground pegunungan dengan hamparan tanaman padi yang menghijau dengan pola terasering yang menambah
indahnya pemandangan di sekitar area, kalau nama itu adalah Suragedena. Kalau sedang musim panen, sedang musim tanam itu menghijau, dan kalau sudah musim mulai panen kelihatan hamparan kuning bagaikan hamparan emas. Potensi pertama, Desa Waringin Harjo berada di Dusun Sindeh. Dusun Sindeh memiliki potensi wisata alam yang menarik. Hamparan pesawahan yang luas dengan latar perbukitan menjadikan suasana desa terasa sejuk dan menenangkan. Saat musim tanam, sawah yang menghijau membuat keindahan pemandangan dan memberikan kesan alami khas pedesaan. Selain itu, suasana yang tenang serta udara yang segar membuat Dusun Sindeh cocok menjadi tempat singgah bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam. Sederhana namun menenangkan. Ya, selain tadi dengan adanya pemandangan wisata yang pemandangan alam tentang pertanian, ada juga di tempat kami, yaitu ada makam Ibat Wali, yaitu namanya Syekh Abu Mansur. Selain potensi alam, Desa Waringin Harjo juga memiliki potensi wisata religi. Tepatnya di Dusun Sindeh bagian barat terdapat makam Syekh Abu Mansur. Makam ini sering diziarahi oleh masyarakat, baik dari dalam desa maupun dari luar daerah. Menurut cerita yang berkembang secara turun-temurun, beliau merupakan salah satu wali yang membuka lahan dan merintis daerah tersebut. Keberadaan makam tersebut menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi yang dapat menambah nilai budaya dan spiritual bagi Desa Waringin Harjo. Desa kami juga terkait dengan ketahanan pangan, karena ini program dari Pak Presiden bahwa ketahanan pangan di Indonesia atau di Desa Waringin Harjo. Alhamdulillah di Waringin Harjo masyarakatnya juga antusias terkait dengan ketahanan pangan, dengan berbagai, yaitu dengan adanya peternak kambing, karena rata-rata hampir di setiap RT itu warga memiliki ternak kambing, dan juga di sekitaran rumah mereka menanami sayuran dan juga jenis obat seperti itu. Jadi pekarangan-pekarangan mereka yang masih punya lahan kosong diperuntukkan untuk tahan pangan dengan bentuk tanaman untuk sayur dan buah-buahan, dan ada juga yang dengan membuat kolam untuk budidaya ikan. Potensi ketiga yang dimiliki Desa Waringin Harjo adalah ketahanan pangan yang cukup baik. Hal ini ditunjang oleh ketersediaan lahan pertanian sawah dan perkebunan singkong yang luas sebagai sumber produksi utama, serta adanya peternakan kambing yang banyak dikelola masyarakat. Kombinasi sektor pertanian dan peternakan ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan warga, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian desa melalui penjualan hasil panen dan produk ternak. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, potensi ini dapat memperkuat kemandirian pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Waringin Harjo. Ya, itulah gambaran yang ada di desa kami dengan adanya tadi adalah potensi wisata pertanian, wisata alam, dan juga ada wisata religi dengan adanya makam Syekh Abu Mansur, dan juga terkait dengan ketahanan pangan di Desa Waringin Harjo yang ya, alhamdulillah masyarakat ternyata mampu dan bisa untuk menopang terkait dengan ketahanan pangan. Jadi sebenarnya bahwa Waringin Harjo ada potensi yang dimiliki oleh desa kami, itu ada 3 potensi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sejarah yang terjaga, potensi yang terus tumbuh, dan masyarakat yang bersatu menjadikan Wringin Harjo bukan hanya sekedar desa, tapi tanah harapan yang tumbuh bersama warganya. Inilah desa yang siap membawa perubahan dan kesejahteraan.